Bab 830. Pertarungan sengit. Ilmu pedang pertama terlalu kuat. Kingston Jiang merasa ketakutan meski hanya dengan melihatnya. Ilmu pedang yang begitu hebatnya, jika orang dengan pikiran jahat yang mempelajarinya, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia ini. Dia akan menghancurkannya. Ilmu pedang pertama, persyaratan masuk sangat tinggi. Masuk ke ilmu pedang pertama membutuhkan pemahaman ilmu pedang yang sangat tinggi. Dan tingkat kesulitan pertama ini setara dengan 14 pedang langit, salah satu ilmu pedang Tai. Hanya setelah mencapai level ini dapat memenuhi syarat untuk berlatih ilmu pedang yang tak terkalahkan ini. Kingston Jiang takut. Dia benar-benar takut. Setelah menghancurkan semua ilmu pedang di dinding batu, Kingston Jiang menghela nafas panjang lega. Dia telah mengingat ilmu pedang pertama. Ilmu pedang ini terlalu kuat, untuk melupakannya saja sulit baginya. Setelah menghancurkan ilmu pedang di dinding batu, dia baru ingat bahwa diri sendiri sedang berada di tempat yang berbahaya dan baru memikirkan cara untuk mencari jalan keluar. Namun, setelah lama mencari, sama sekali tidak dapat menemukan mekanisme untuk membuka dinding batu di atas kepalanya. Tepat ketika dia khawatir, klik, mekanisme di atas kepala terbuka. Melalui cahaya redup, Kingston Jiang melihat sebuah kepala keluar. Dia adalah Jack Chen. Kakak Jiang, bagaimana belajarnya? Kingston Jiang mengangkat energi Qi, tubuhnya melompat dan dia terbang dalam sekejap. Melihat Jack Chen dengan wajah lucu, dia bertanya dengan keraguan dalam ekspresinya, pada gambar tidak ada ditandai bahwa itu teknik pedang pertama, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah teknik pedang pertama? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana bisa aku pernah datang ke sini? Jack Chen berkata sambil tersenyum, aku hanya mengikuti perintah, aku mendengar dari Tuan bahwa ilmu pedang pertama bukanlah ilmu pedang yang tak terkalahkan yang sebenarnya, tetapi untuk tahap kamu saat ini, cukup bagi kamu untuk melatihnya. Lardi. Kingston Jiang tertegun sejenak dan berkata, apakah dia pernah datang ke sini sebelumnya dan melihat ilmu pedang pertama? Jack Chen merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu, kamu di bawah sana sudah lama, bahkan jika kamu belum mempelajari ilmu pedang pertama, kamu seharusnya sudah menghafal semuanya dan aku tebak, kamu pasti telah menghancurkannya. Bagaimana kamu tahu? Kingston Jiang melirik Jack Chen. Tebakan. Jack Chen tersenyum ringan, seni bela diri kamu terlalu rendah, melihat ilmu pedang yang begitu mengerikan, pasti merasa takut, di hatimu adalah para rakyat negara Dacia dan kamu khawatir beberapa orang ambisius akan mempelajari ilmu pedang ini, masuk akal untuk menghancurkannya. Kingston Jiang hanya menatap Jack Chen dalam-dalam dan tidak berbicara. Sekarang dia semakin lama semakin tidak bisa memahami Jack Chen dan juga tidak bisa memahami Lardi. Baiklah, lupakan saja, pil emas peringkat 9 barulah barang yang bagus, jika kamu mendapatkan pil emas peringkat 9, kamu akan memiliki harapan memasuki 9 alam, hitung waktu, orang lain seharusnya juga mencari tempat ini dan khawatir akan ada pertempuran sengit di sini nanti. Jack Chen berbalik dan pergi. Kingston Jiang mengikutinya dari belakang. Tempat mereka berada adalah makam utama. Jack Chen membuka mekanisme di makam utama dan sebuah lorong muncul di satu sisi. Dang dang dang. Berjalan tidak lama, terdengar suara perkelahian. Jack Chen tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya, berbalik untuk melihat Kingston Jiang dan mengingatkan, sudah hampir tiba di Gua Pil, hati-hati. Kingston Jiang mengangguk. Dia mengikuti Jack Chen dari belakang dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, melihat di depan ada seseorang berkelahi di sebuah rumah batu. Ini adalah perkumpulan pertarungan. Kingston Jiang melihat banyak orang. Marco Jiang kakeknya, Sky, Diki Xiaoyao, Maha dari Partai Shaolin, Julius Dubu, Sandy Chen dan bahkan pemilik Manor Shen Jian, datang untuk bergabung dalam keramaian. Beberapa orang bertarung dengan sengit. Sepertinya barang itu di sini. Jack Chen memandang pertarungan sengit di depannya, tersenyum dan segera berkata dengan keras, hei, apa yang kalian lakukan? Menurut informasi yang dapat dipercaya,
masih ada 7 atau 8 pil emas peringkat 9, ini cukup untuk dibagi, mengapa saling bertarung? Begitu dia membuka mulutnya, Sky mendengus dingin. Pil emas peringkat 9 adalah milikku, bagaimana mungkin para binatang ini yang mendapatkannya? Sky sangat sombong dan arogan. Dia sekarang berada di puncak level langit ke-6, merupakan orang yang paling dekat dengan 9 alam. Di lapangan hanya Marco Jiang yang bisa melawannya. Yang lainnya bukanlah lawannya. Jika bukan karena Marco Jiang, meski semua orang bergabung pun juga belum tentu menjadi lawannya. Sekarang, Sky 1 lawan 3. Bertarung dengan Diqi Xiaoyao, Julius Dubu dan Sandy Chen. Dan Marco Jiang juga 1 lawan 2. Bertarung sengit dengan Mahapartai Shaolin dan Abigail pemilik Manor Senjian. Bahkan jika sendirian melawan beberapa orang, Sky dan Marco Jiang masih bisa menekan lawannya. Sekarang, kecuali Sky dan Marco Jiang, semua orang terluka. Apalagi Diqi Xiaoyao, dia bahkan tidak memiliki level langit, dia hanya berada di tengah tingkat alam ke-8, sekarang sekujur tubuhnya babak belur, darah mengucur dari sudut mulutnya dan satu tangan dipatahkan dan digantung di lehernya, sedikit lagi terlepas. Sky menyerang dengan cepat dan lagi-lagi sebuah telapak tangan melesat ke arah Sandy Chen. Sandy Chen tahu betapa menakutkannya Sky dan tidak berani menyambutnya, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Ledakan. Telapak tangan Sky jatuh di dinding batu yang keras. Bekat pukulan langsung muncul di dinding batu. Pada saat ini, Marco Jiang tiba-tiba menjadi marah dan memunculkan beberapa pukulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Partai Shaolin, Michael Shaolin, Abigail pemilik Manor Senjian, dipukul seketika dan terpental, terbanting keras ke dinding, lalu jatuh ke tanah, muntah darah dan tidak bangun untuk sementara waktu. Marco Jiang mendarat di atas tanah, bertepuk tangan dan melihat 2 orang yang jatuh di tanah, sudut mulutnya naik, membuat senyum tipis, tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Setelah Marco Jiang mengalahkan 2 lawannya, Sky pun mulai beraksi. Mengerahkan semua kekuatannya. Membuat Diqi Xiaoyao, Sandy Chen dan Julius Dubu mundur dengan cepat. Kingston Jiang sedang menonton dari kejauhan. Segera, pertempuran mereda. Semua orang jatuh. Hanya 2 orang yang masih berdiri, yaitu Marco Jiang dan Sky. Keduanya saling memandang dan aura kuat meledak dari tubuh mereka. Marco Jiang menoleh untuk melihat Kingston Jiang dan berteriak, "Kingston Jiang, datang tepat waktu, mari kita bergabung dan mengalahkan Sky bersama-sama, sehingga pil emas peringkat 9 adalah milik kita." Sky juga takut pada Kingston Jiang dan Klutang. Dia memandang Kingston Jiang dan melihat bahwa Klutang tidak mengikuti, jadi dia menarik napas lega. Sky memandang Kingston Jiang dan berkata, "Kingston Jiang, jangan lupa bahwa kita masih memiliki kerjasama." Kingston Jiang memang ada kerjasama dengan Sky. Dia berjalan, berdiri di antara Sky dan Marco Jiang, memandang keduanya dan berkata, "Jika tidak, mari kita berhenti dulu dan pertama-tama lihat apakah ada pil emas 9 peringkat, jika ada maka dibagi rata, jika tidak ada maka langsung bubar, bagaimana?" Mendengar ini, Marco Jiang menyimpan aura mengerikan di tubuhnya dan berkata, "Karena begini, maka berhenti saja." Sky juga menghilangkan auranya. Mata beberapa orang tetap tertuju di pintu rahasia kecil pada saat yang bersamaan. Agar adil, aku akan melihatnya. Jack Chen berjalan melangkah ke depan. Begitu dia bergerak, tubuh Sky muncul di depannya seperti hantu, menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin, "Apakah menyuruhmu bergerak?" Jack Chen mengangkat bahu dan berkata, "Baiklah, silahkan." Sky langsung menyusul. Dia baru saja mengambil beberapa langkah, Marco Jiang langsung muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sky memandang Kingston Jiang dan berkata, "Kingston Jiang, kamu pergilah." "Aku." Kingston Jiang mengelus-elus hidungnya. Marco Jiang juga mengangguk, "Iya, kamu pergilah." Pada saat ini, orang lain yang jatuh ke tanah sudah bangun. Mereka semua terluka dan mereka semua duduk bersila di tanah, mengerahkan energi Qi untuk menyembuhkan luka mereka.
Melihat adegan ini, tidak ada yang berbicara. Namun, orang-orang yang terluka ini membuat perhitungan kecil di hati mereka. Terutama di Qi Xiaoyao. Dia dengan tidak mudah menemukan peta tata letak mekanisme, awalnya berpikir bahwa kunjungan ke makam kaisar pertama ini tidak ada yang tahu, tetapi dia tidak menyangka bahwa mendatangkan begitu banyak orang yang kuat. Di antara para orang kuat ini, dia yang terlemah. Dia juga berpikir tentang cara mendapatkan sedikit bagiannya. Bersambung.